Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PRD, yaitu membuat alat untuk menghancurkan kertas. Asalkan jangan menghancurkan alat. Yang beranggotakan satu Muhammad Juniansah, yang kedua Ahmad Maulid Yusuf, yang ketiga Muhammad Binti Pratama, dan yang terakhir saya sendiri Nijam Rahmat Tahudin. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari Muhammad Juniansah yang akan membacakan bab pertama. Oleh karena itu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari merancang alat untuk menggiling kertas. Ringkasan isi dokumen ini membahas konsep dan gagasan dari kegiatan desain alat untuk menggiling kertas. Alat ini kami buat untuk mempermudah proses kami dalam mendaur ulang kertas menjadi kanvas. Uraian dalam dokumen ini mencakup identifikasi masalah deskripsi, kebutuhan desain dan penentuan spesifikasi, pemaparan desain, konseptual yang mencakup penentuan konsep-konsep alternatif dan evaluasi alternatif dan pemilih konsep. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan desain prediksi dan implementasi, pengujian, analisis dan pengambilan kesimpulan. Dan selanjutnya tujuan penulisan dalam aplikasi Google dokumen adalah dokumen ini ditulis sebagai pemenuhan syarat ujian akhir semester mata kuliah KU 0106 pengantar rangkaian dan desain dan referensi Koski Flip at L Exploring Engineering and in Education to Engineering and Design 2010. Dan yang kedua adalah identifikasi masalah. Berdasarkan dari penelitian dari wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, kami menemukan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Masalah yang kami maksud tersebut adalah limbah sampah kertas. Penumpukan sampah kertas ini terjadi karena banyaknya aktivitas-aktivitas yang menggunakan kertas sebagai media dari aktivitas tersebut. Apalagi di lingkungan perkantoran pendidikan dan juga instansi-instansi yang memang dalam keseharian yang menggunakan kertas di dalam menjalankan aktivitasnya. Karena jika jumlah sampah yang dihasilkan kertas hari ini dibiarkan menumpuk, tentunya hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah baik terhadap kesehatan maupun kenyamanan kita. Definisi masalah dan definisi masalahnya adalah berdasarkan masalah tersebut yang telah kami temukan di proses kebersihan. Kami mencoba mengumpulkan solusi-solusi dengan mencari banyak referensi. Akhirnya kami sepakat untuk mendaur ulang sampah kertas tersebut menjadi kertas kanvas. Kami mencoba mempelajari bagaimana cara mengolah limbah kertas tersebut dari banyak referensi. Spesifikasi list of expectation. Spesifikasi dengan dalam kategori berikut, yaitu performa. Alat ini memiliki performa yang baik, geometri, konsep 100 kali 150 kali 200 cm, konsep kedua 150 kali 150 kali 200 cm, bahan ketiga, konsep ketiga 200 kali 350 dan 500 cm, bahan dari aluminium stainless. Energi dari alat pembuat penghancur kertas ini hemat dari
hemat listrik karena hanya menghabiskan 750 watt. Tidak perlu khawatir akan biaya listrik mahal karena ada daya listrik yang hemat dan dengan kualitas yang baik. Dan waktunya alat penghancur kertas ini dalam waktu 1 menit dapat menghasilkan listrik 1 kilo kertas. Dan selanjutnya adalah biaya. Untuk membuat alat ini kita tidak mempunyai biaya yang spesifikasi, namun bisa diprediksi sekitar 1,5 juta. Pembuatannya tidak ada masalah dalam pembuatan desain alat penghancur kertas ini karena kami dapat melihat banyak referensi untuk dijadikan sebagai contoh. Dan standarnya yang berlaku untuk alat penghancur kertas ini adalah alat yang diakui oleh seluruh lembaga pemberi sertifikat keamanan. Standar keamanan alat ini harus memiliki sertifikasi. Dan transportasi alat ini dapat diatur dengan mobil. Dan kategori ini juga dapat digunakan sebagai tajuk yang digunakan untuk mengatur daftar spesifikasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu dari yang ketiga, yaitu alternatif konsep generation of alternative konsep. Dalam kegiatan brainstorming, kelompok kami ini melakukan proses penyampaian ide-ide masing-masing setiap anggota kelompoknya. Lalu kami penyampaian ide ini berdasarkan pada desain dasar alat yaitu penghancur kertas yang telah ada dengan penyesuaiannya, yaitu komponen-komponen yang mudah didapat di sekitar. Ya, semisalnya bagaimana caranya kita membuat alat penghancur kertas ini menggunakan bahan atau biaya yang seekonomis mungkin namun kami memiliki performa yang tidak terlalu jauh beda dengan alat-alat penghancur kertas lainnya yang sudah muncul menghasilkan beberapa konsep berdasarkan cara kerja alat dan kemudahan proses pembuatan alat tersebut. Kemudian yaitu dalam brainstorming itu kami konsepkan dan dengan ukurannya dan bahan-bahannya. Kemudian konstruksi alat penghancur kertasnya. Mesin penghancur kertas ini memiliki konstruksi yang bermacam-macam tergantung jenis sistem pemotongannya. Ditinjau dari segi sistem pemotongannya ada dua jenis, ada dua jenis penghancur kertas yang bisa digunakan, yaitu sistem pemotong, terus kertas yang bisa digunakan yaitu sistem pemotong lurus dan sistem pemotong zigzag. Sistem pemotong lurus menghasilkan kertas berbentuk mie, sedangkan sistem pemotong zigzag itu menghasilkan kertas berbentuk cacahan atau cacahan. Namun dalam artikel ini akan dibatasi untuk mesin penghancur kertas dengan sistem pemotong zigzag karena sistem ini mampu menghasilkan potongan-potongan yang lebih kecil. Ini yang kami maksud. Secara umum konstruksi mesin penghancur kertas dengan sistem pemotongan zigzag ini seperti terlihat pada gambar di atas. Mesin penghancur kertas terdiri dari berbagai dudukan atau landasan bagi komponen-komponen mesin lainnya, terutama komponen yang bergerak. Dan konstruksi mesin terdiri dari rangkaian mesin,
Nah, komponen mesin yang terbuat dari mesin profil yang disambung melalui proses pengelasan berfungsi menyambung semua komponen mesin penghancur kertas. Dan sistem transmisi yaitu bagian utama mesin yang berfungsi sebagai pengantar putaran atau daya dari motor listrik ke sistem pemotong. Lalu sistem transmisi terdiri dari roda gigi utama, rantai penggerak, roda gigi transmisi, roda gigi helix berfungsi untuk meneruskan sekaligus menurunkan putaran langsung dari motor listrik tersebut. Mengapa dipilih roda gigi helix? Karena roda gigi helix lebih aman dan mampu menahan gaya aksial dan radial pada putaran tinggi. Transmisi dilanjutkan oleh rantai penggerak roda karena putaran sudah mulai rendah dan momen puntir sudah semakin besar. Transmisi ini roda gigi ini lurus berfungsi meneruskan dan menurunkan putar dari transmisi roda gigi utama terdiri dari dua buah roda gigi, yaitu lurus yang berpasangan dengan ukuran atau jumlah gigi dan modul yang aman. Kemudian satu roda gigi dipasang pada poros utama bagian belakang dan kontak langsung dengan transmisi roda gigi lurus sebelumnya. Roda gigi yang lain dipasang pada poros utama bagian depan. Pasangan roda gigi utama pada poros ini menyebabkan kedua proses utama memiliki putaran yang berlawanan arah. Dan kami juga memiliki sistem pemotong, yaitu bagian utama mesin yang berfungsi sebagai alat potong atau alat potong kertas pada arah vertikal dan arah horizontal. Dan sistem pemotong ini terdiri dari poros utama, pisau pemotong dinamis dan pisau pemotong statis. Poros utama ini berfungsi sebagai dudukan pisau pemotong. Poros utama berbentuk persegi pada bagian yang menjadi dudukan pisau pemotong dan berbentuk bulat pada kedua ujungnya yang menjadi dudukan beraring dan roda gigi utama. Dan perhitungan poros, pisau pemotong dinamis adalah pisau berbentuk bulat dengan 4 mata potong, diberi lubang berbentuk persegi di tengah, dipasang pada poros utama sehingga berputar mengikuti putaran poros. Pisau ini berfungsi sebagai pemotong kertas pada arah vertikal dan horizontal. Pisau pemotong statis adalah pisau berbentuk persegi, diberi lubang berbentuk bulat dan dipasang longgar pada poros utama sehingga bersifat statis atau tidak berputar. Nah, pisau pemotong statis ini berfungsi sebagai pemotong kertas pada arah horizontal dan sekaligus berfungsi sebagai spacer atau ring atau pembatas di antara pisau pemotong dinamis. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup segini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang akan menyampaikan konsep dasar mesin penghancur kertas kelompok kami. Mesin penghancur kertas adalah alat yang bekerja dengan beberapa pisau pemotong pada dua poros utama yang berputar secara berlawanan arah untuk menghancurkan kertas yang masuk di antara dua rangkaian pisau. Jenis sistem pemotong kertas menggunakan sistem zigzag yang menghasilkan beberapa potongan kertas persegi panjang. Proses pemotongan terjadi pada arah vertikal dan arah horizontal. Pemotongan pada arah vertikal menggunakan konsep gaya geser atau menggunting, yaitu kertas terpotong di antara dua pisau pemotong dinamis yang berputar secara berlawanan. Pemotongan pada arah horizontal menggunakan konsep gaya sobek atau menekan, yaitu kertas terpotong ketika kertas tertekan oleh ujung mata pisau dinamis.
pada pisau pemotong statis yang berfungsi sebagai landasan potong. Prinsip kerja mesin penghancur kertas, yaitu mesin penghancur kertas dirancang untuk bekerja berdasarkan tenaga atau daya yang diperoleh dari motor listrik. Daya dari motor listrik ditransmisikan ke sistem pemotong melalui transmisi roda gigi. Roda gigi yang digunakan pada sistem transmisi menggunakan roda gigi lurus dan roda gigi helix, sehingga perbandingan putaran tidak memungkinkan untuk menggunakan perbandingan yang cukup besar. Untuk memperoleh perbandingan putaran yang cukup besar, dirancang sistem transmisi secara bertingkat, yaitu transmisi 1 menggunakan roda gigi helix, transmisi 2 dan transmisi 3 menggunakan roda gigi lurus. Melalui rangkaian sistem transmisi, daya motor dapat memutarkan sistem pemotong sesuai putaran yang diinginkan. Sistem pemotong menggunakan 2 rangkaian pisau yang berputar secara berlawanan arah. Putaran pisau pemotong akan menarik kertas yang diumpankan melalui corong pengumpan pada koper atas. Kertas yang melewati seperti tersobek oleh ujung pisau. Pisau pemotong akan terpotong secara vertikal seperti tergunting oleh kedua dinding pisau, kemudian terpotong secara horizontal. Selanjutnya, prinsip kerja mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas dirancang untuk bekerja berdasarkan tenaga atau daya yang diperoleh dari motor. Cara kerja mesin penghancur kertas, yaitu mesin penghancur kertas berfungsi untuk menghancurkan lembar kertas CPS ukuran A4, maksimum gramatur kertas 80 gms, maksimum 10 lembar per siklus, dan menghasilkan potongan kertas berukuran 30 x 5 mm. Cara mengoperasikan mesin penghancur kertas meliputi: 1. Pastikan kotak penampung telah terpasang dengan benar. 2. Sambungkan kabel listrik pada terminal. 3. Tekan saklar on untuk menyalakan mesin. Yang keempat, ketika saklar on, pisau akan berputar. Jangan sekali-kali memasukkan benda-benda yang terbuat dari logam atau benda keras lainnya pada sistem pemotong. Yang kelima, masukkan kertas HPS ukuran A4 yang akan dihancurkan maksimal 10 lembar per 1 kali proses. Jika terjadi kemacetan, tekan saklar pada posisi rep, maka pisau akan berputar sebaliknya. Ambil kembali kertas yang akan dihancurkan, kemudian tekan saklar on dan masukkan kembali kertasnya. Yang ketujuh, kertas yang telah hancur akan berkumpul di kotak penampung. Selanjutnya, matikan saklar dengan menekannya ke posisi off. Dan terakhir, keluarkan kertas yang telah dihancurkan jika di kotak penampung telah penuh. Demikian sedikit penjelasan tentang mesin penghancur kertas dengan sistem pemotongan kertas. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali penyampaian materi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Setelah mengerjakan proyek ini, kami menyadari bahwa pentingnya pengelolaan sampah, khususnya sampah kertas di lingkungan sekitar kita, sangatlah mempengaruhi terhadap kenyamanan kita sehari-hari dan juga pada kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah menjadi salah satu faktor tidak terkelolanya sampah dengan baik. Jadi dari permasalahan ini, kelompok kami belajar mengatasi masalah sampah kertas di sekitar kita dengan cara mengelola sampah kertas tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti kertas kanvas. Selain bisa mengatasi masalah sampah ini, juga kita mengatasi masalah ekonomi di sekitar supaya bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya supaya mengelola sampah kertas yang tidak terpakai ataupun dibuang, meskipun selembar kertas tersebut tidak berharga, tapi kalau diolah kembali bisa menjadi uang. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kelompok kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.